Saya Adevio Sarando, NPM B1A019057, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, ingin menjelaskan tentang organ dan fungsi kekuasaan negara, yaitu tentang teori pemisahan kekuasaan. Baiklah, kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu fungsi-fungsi kekuasaan. Salah satu ciri utama konsep negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan di dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Hal ini dikenal dengan nama legal state atau dalam bahasa Belanda dan Jerman dikenal dengan nama Rechtsstaat. Oleh karena itu, paham atau konsep negara hukum ini sendiri dikenal juga dengan nama constitutional state atau negara berdasarkan konstitusi. Para penganut paham Eropa kontinental mengatakan bahwa pembatasan kekuasaan negara itu harus ada dan mutlak ada, karena pada zaman sebelumnya raja dan ratu yang memimpin bertindak secara absolut dan tidak ada badan lain yang mengawasi pemikiran yang mereka keluarkan, sehingga ditakutkan terjadi tindakan kesewenang-wenangan terhadap hak-hak rakyat. Ada pula raja yang berhimpit pada paham teokrasi, di mana paham ini mendasarkan pada prinsip kedaulatan Tuhan. Hal ini berkembang pada zaman peradaban Mesir, Cina, India, dan pada peradaban lainnya. Oleh karena itu muncullah gerakan sekularisme yang bertujuan untuk memisahkan secara jelas antara kekuasaan negara dengan kekuasaan gereja. Upaya lain untuk pembatasan kekuasaan adalah adanya pemisahan kekuasaan negara di dalam fungsi kekuasaan negara itu sendiri. Teori yang paling terkenal adalah teori dari Baron de Montesquieu yang kita kenal dengan nama teori trias politica. Menurut Baron de Montesquieu, di dalam bukunya yang berjudul Les Spirites Lois, dia mengatakan ada 3 cabang kekuasaan negara. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga adalah kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif. Sedangkan John Locke mengatakan bahwa ada 3 kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan federatif. Terdapat perbedaan mendasar pada bagian ketiga antara pendapat Montesquieu dan pendapat John Locke, di mana Baron dan Montesquieu mengatakan pada bagian ketiga harus diisi dengan kekuasaan kehakiman yang mendasarinya adalah hak asasi manusia. Sedangkan kekuasaan federatif didasari pada hubungan keluar dan ke dalam dengan negara lain. Menurut John Locke sendiri, bagian ketiga diisi dengan kekuasaan federatif. Hal itu didasari pada hubungan keluar dan ke dalam antar negara. Fungsi yudisial, menurut John Locke, cukup dimasukkan kepada kekuasaan eksekutif. Menurut Baron de Montesquieu, kekuasaan pertahanan dan cara berhubungan dengan negara lain itu masuk pada kekuasaan eksekutif. Ada juga sarjana dari Belanda yang bernama Van Vollenhoven membagi fungsi kekuasaan menjadi 4 yang dikenal dengan nama catur praja. Yang pertama adalah regeling atau pengaturan yang identik dengan legislatif menurut pendapat Montesquieu. Yang kedua, ablesur yang identik dengan hubungan eksekutif. Yang ketiga, respraak yaitu peradilan, dan yang keempat, politi yang bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan peri kehidupan bernegara. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan materi yang belum tersampaikan, mungkin karena kurangnya waktu, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.